Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan kembali materi kita untuk minggu ke-14 ya. 2 minggu terakhir sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita di semester ini ya. Topik kita, boleh bilang topik terakhir adalah mengenai acceptance test driven development ya. Dan ini saya ambil referensi materi yang paling relevan yang ada, saya ambil dari Stephen Mack ya, karena dia menjelaskannya dalam konteks praktis gitu, jadi sangat cocok untuk kalian sehingga nanti paham ya. Acceptance test driven ini atau ATDD nanti disingkat, itu juga bagian dari agile testing di samping TDD yang kalian sudah pelajari. Dan satu lagi yang disebut dengan BDD, Behavioral Driven Development. Kita fokus dulu yang dua ini, acceptance test driven development dan test driven development gitu ya. Baik. Oke, jadi dalam pengembangan aplikasi kondisi menurut Stephen Mack nih ya, bahwa what are we up to now, kita sering lost in translation ya, melihat itu directionnya nggak mungkin dong ada arah ke atas gitu ya, jadi dan itu tidak ditemukan why gitu ya, the gaps discover only until coding started gitu ya. Oke, jadi tadi ada masalah kekurang samaan persepsi antar tim developer, antara tester developer gitu ya, tidak dicari penyebabnya apa, kemudian ada gap antara sampai coding dimulai, kemudian ada cumulative effects of small misunderstanding, ya dari misunderstanding yang kecil itu akan membesar dan seterusnya. Kemudian inadequate and essential flow requirements and specification, ya sumbernya selalu dari masalah requirements yang mungkin tidak sempurna, tidak cukup gitu, itu bisa mengakumulasi permasalahan hingga nanti ke proses pengujiannya gitu. Kemudian sering terjadi juga kegagalan tadi di spesifikasi itu meet actual needs. Jadi ya kita sudah define needs-nya, tapi aktualisasinya itu salah gitu. Ya, gimana contohnya? Ini misalnya, are obvious things really obvious? Gitu. Apakah sesuatu yang kita bilang tadi sudah dijelaskan? Apakah itu memang sudah jelas? Apa belum tentu jelas gitu ternyata? Gitu ya. Misalnya gini, spesifikasinya kita harus menemukan variabel X gitu ya, di sebuah segitiga. Nah, ditunjukkan gambarnya begini. Jawabannya bukan nilai si X-nya, tapi posisi si X. Karena temukan X gitu ya. So here it is X gitu. Bukan X adalah nilainya sekian. So, jawaban menjawab pertanyaan dalam specification tapi tidak sesuai peruntukannya. Gitu ya. Here it is, betul posisi X di situ ya, ditemukan X, tapi sebenarnya dalam konteks ini bukan itu yang dibutuhkan. Nilai dari si X gitu ya, rumus Pythagoras ya. Itu. Kemudian ada yang disebut dengan imperative requirements ya. Mengenai misalnya contohnya di nursing baby ya, nursing baby adalah ya kan bayinya diarahkan ke ini gitu untuk minum dari ibunya. Nah, tapi bukan untuk pria gitu. Jadi nanti diimplementasinya itu tidak dibedakan apakah pria dan wanita misalnya. Ya, itu juga merupakan sesuatu yang tidak tepat gitu ya, atau fulfilling specification doesn't guarantee success. Jadi kita sudah menjawab sebenarnya needs-nya, tapi ternyata bukan itu yang dituju gitu. Itu juga bisa terjadi. Gitu ya. Nah, artinya sebenarnya needs yang sebenarnya itu hanya bisa dipastikan oleh si user, itu realnya. Ya, itu sekarang dunianya. Jadi hanya user yang tahu betul-betul, yang obviously bisa menjelaskan apa sebenarnya requirements-nya, ya, needs-nya dia itu sebenarnya apa.
Jadi nggak akan mungkin ada lagi misinterpretasi kalau sudah langsung dari user, karena hakikatnya software akan digunakan user. Karena itulah acceptance lah yang mendasari mendasari bagaimana kita menyatakan bahwa itu sudah meet the needs. Ya, makanya dengan acceptance test driven development diharapkan tidak ada tadi penyimpangan pemahaman atau interpretasi terhadap sebuah requirements. Ya, jadi requirements dicocokkan dulu dengan acceptance test plan-nya. Nanti acceptance test seperti apa? Semua feedback diperoleh dulu sampai acceptance meets the requirements, baru implementation. Jadi implementation didrive oleh requirement yang sudah melalui sebuah proses acceptance test gitu. Ya kan, kalau di konvensional kita baru acceptance test di beta testing gitu ya. Setelah dia memperoleh softwarenya. Ini sebenarnya belum memperoleh. Ini masih proses requirement. Si usernya sudah mengkonfirmasi bahwa itulah yang dia butuhkan. Oke, secara singkat, acceptance test driven development, ada beberapa fakta ini yang menggambarkan ATDD, bahwa dalam dunia nyata, ya, ini bisa menjadi sarana untuk membangun atau men-share ya pemahaman terhadap sebuah domain. Ya, kita ingin tahu bagaimana domain rumah sakit, tentu kita akan pergi ke orang yang mengelola rumah sakit. Requirements-nya akan kita konfirmasi ke dia, apakah dia mengaccept bahwa itulah domain tentang rumah sakit yang dia geluti, gitu ya. Kemudian dalam ATDD kita akan memilih a set of examples yang ada tadi, yang dari sharing understanding tadi, untuk menjadi a specification dan akan menjadi acceptance test suite. Itulah dasar kita menguji acceptance ya. Kemudian sekarang ini sudah ada otomasi terhadap untuk verifikasi acceptance test. Kemudian di software development fokus kepada acceptance test sekarang. Kemudian menggunakan acceptance test tadi to facilitate discussion about future change request. Karena perubahan request itu akan didasari oleh pernyataan acceptance dia sebelumnya gitu. Jadi itu kira-kira gambaran dunia ATDD sekarang ya. Jadi semakin berkembang dalam dunia agile ya. Kalau kemarin di kodenya langsung kita masukkan proses testing, di sini sekarang di usernya, di penggunaannya kita libatkan testing sambil memahami domainnya. Ini adalah cycle dari ATDD ya. Jadi siapa yang terlibat untuk melakukan sejenis workshop lah untuk mendefine specification. Di sana ada developersnya, testernya. Nah, ini ada product owner ya yang terlibat. Jadi bukan hanya developer aja ya. Oke. Kemudian ya, ini specification inilah akan digunakan dalam coding, testing, architecture, documentation, dan activities lain ya. Jadi, implementation of test usually occur before the code is done. Ya. Dan feature not done until test passes. Ya, jadi fiturnya justru baru dikerjakan setelah tadi acceptance-nya diterima. Ya. Kemudian, semua aktivitas tadi, coding, testing, architectural, aspeknya, documentation, itu bisa berlangsung paralel. Ya, agile. Ingat masalah agile. Kemudian ada proses klarifikasi dan oleh tim dan mengimplementasikan fitur secara bersama. Kemudian test are acceptable at the end of the ATDD workshop. Jadi saat specification workshop pun tadi test suite sudah terbentuk. Gitu. Itu enaknya ATDD. Ya, jadi benefit dari ATD adalah ada comprehensive example dari kompleks formula ya. Kemudian di sana ada collaboration yang
very close dengan semua tadi stakeholders. Di situ juga akan ada unsur definition, karena tadi kita kembali pasti domain akan terlibat di sana. Jadi semua definition yang ada dalam domain tersebut harusnya akhirnya diterima oleh si usernya. Kemudian di sana ada trust and commitment, karena kita langsung menjemput bahwa customer langsung menyatakan that's what I want, sehingga komitmennya juga clear, dan customer juga tentu percaya dengan kita yang membangun, ya. Kemudian testing itu akan cenderung di sistem level, karena tadi kita langsung ke masalah acceptance test, gitu ya. Nah, kembali waktu kita belajar agile, kita udah bicara specification by example. Jadi langsung kita membuat specification itu melihat realistic example-nya yang mendemonstrasikan specification tersebut, ya. Jadi dan tidak terlalu abstrak gitu. Jadi specification dalam ATDD ini ya requirements tidak abstrak gitu ya, malah by example, ya. Dan dalam specification by example, specification itu ditulis dalam bentuk tabel, ya, workflows, ada precondition, processing steps, kemudian apa-apa verification-nya nanti, ya. Ini adalah example test dan specification. Ada example-nya tadi, itu example ini bisa menjadi test case, ya, test case diverifikasi dengan requirements. Requirements ini dielaborasi dengan example yang sudah ditetapkan tadi. Ini hubungan antara examples yang ada di domain, kemudian testingnya, kemudian specification-nya, ya. Di tes digunakan verifikasi requirements, example lah sumber dari testing, ya. Samples akan dielaborasi dengan requirements. Oke. Nah, tadi ada proses specification workshop. Di situ apa yang terjadi, tadi siapa aja yang terlibat, ya. Semua stakeholder sebenarnya kalau kita perhatikan terlibat, ya, termasuk domain experts yang paham betul. Kalau tadi kita mau lihat examples yang ada dalam rumah sakit, kita boleh mungkin langsung pergi ke expertnya, memperoleh informasi yang tahu betul proses dalam rumah sakit itu seperti apa. Oke. Developers and testers should suggest examples of edges and important issues for discussion. Ya, jadi yaitu tadi harus muncul ide-ide dari pihak developers dan tester gitu ya, untuk kemudian dibawa discussion dengan untuk example-examples yang mungkin ada, ya. Kemudian ibu kita language, organize feedback to ensure shared understanding, gitu ya, and use facilitator to stay focused if needed, ya. Jadi harus menggunakan tadi bahasa yang bagus, ya, yang semua saling mengerti. Kemudian feedback harus diorganize dengan baik dan semua harus pemahamannya sama, ya. Kemudian di sana akan ada fasilitator dalam diskusinya supaya fokus, karena bisa saja menjalar kemana-mana. Si domain menjelaskan terlalu luas, mungkin si customer-nya jadi ingin something not relevan terhadap isunya dia dan sebagainya. Kemudian distilling the specification, ya. Prosesnya apa? Kita write test collaboratively bersama, ya, tes ditulis bersama gitu ya. Example in the form close to what your automation tool can understand. Ya, itu harus dibuat contoh example by specification tadi dibuat dalam bentuk yang paling bisa dikenal oleh dia, mengerti oleh toolsmu gitu ya. Keep test in a form that is human readable, ya, sebaiknya menggunakan natural language lah, ya, sehingga lebih dipahami oleh manusia, tidak ada perbedaan persepsi. Customer tentunya nggak terlalu bahasa teknikal, ya. Specification dalam bentuk scripting itu describe apanya, bukan bagaimananya, ya, karena bagaimana kan sudah teknikal dan itu akan di set oleh si developer. Oke. Jadi acceptance test itu kita gunakan untuk mendefine defects, not to discover. Beda, ya.
Kalau testing prinsipnya memang discovering ya. Discover semua fault atau failure yang masih ada dalam software Anda. Acceptance test itu cenderung mencegah. Ya, cegah defects yang mungkin terjadi. Okay? But yeah, not necessarily automate anything. Acceptance test only work when we can discuss them. Ya harus bisa kita komunikasikan. Acceptance test only work when we discuss. When we can discuss. Jadi kalau nggak sama lagi pemahamannya, jangan masukkan untuk menjadi specification, akhirnya tidak masuk dalam acceptance test. Ya, beberapa consideration dalam ITDD, user interface tentu pengaruh ya. Apakah dia mudah, apakah dia fragile gitu ya, rapuh gitu kan, sangat rentan terhadap sesuatu permasalahan. Kemudian ada yang sana dalam performance issue. Oke, kemudian boundary of stop, ingat apa itu stop ya? Itu kan dummy ya. Dummy dari apa yang akan kita bangun di level bawahnya gitu ya. Oke, jadi mirip simulator lah, mirip ya. Jadi kita sebut stop, tapi itu kayak prototype yang kita buat lah. Jadi dummy yang bisa menunjukkan bagaimana nanti sistemnya bekerja. Tapi ingat, itu harus betul-betul dijaga ya. Jangan sampai dianggap sebagai sebuah, ini kan hanya untuk bahan memperoleh apa yang kira-kira yang dimaksud si customer yang dia butuhkan apa. Ya sejenis simulator boleh dibilang ya. Kemudian business logiknya di sana not from developer perspective, tapi dari si customer-nya. Ya, customer yang menentukan bisnis logiknya. Oke. Nah, disebut dengan istilah acceptance test smells. Ya. Bisa dicium gitu ya. Karena ini adalah long test, ya. Parameter of calculation test that always have the same value. Ya, jadi similar test with minor differences. Test that reflect the way code was written, and test fail intermittently even though you didn't change any code. Independent test, ya, set up for others, ya, so contohnya itu yang disebut dengan acceptance test smell, ya. Nah, terkait perubahan tadi, use existing acceptance test to discuss future changes. Tetap perubahan itu pasti terjadi. Jadi kamu harus menggunakan acceptance test ini untuk mendiskusikan kemungkinan perubahan-perubahannya. Jadi jangan ditutup juga gitu. Jadi customer-nya setelah menjelaskan acceptance mungkin nggak akan berubah begini, itu harus didiskusikan. Ya, seek advice from customer to determine if it specifies obsolete functionality when test fails. Ya, jadi kembali selalu dibicarakan gitu. Apakah ada masalah kemutahiran functionality kalau ada test fails dan sebagainya ya. Jadi bukan about kegagalan mengkode, tapi ada kemungkinan functionality-nya sendiri sudah obsolete gitu ya. Tapi harus by discussion. Automate periodic execution of regression test. Ingat apa itu regression testing ya, keep test in the same version control as code. Ya, jadi harus ada indikator configuration itemnya, dia tetap mempertahankan same version control as code. Ya, ingat versioningnya. Oke. Nah, ini beberapa tools, kalian juga ada belajar robot framework, kemudian Cucumber gitu kan, beberapa yang mendukung. Ini ada table based namanya Fit dan robot framework. Ada yang text based framework, ada namanya Extractor dan text test. Ya, kita boleh explore lebih lanjut nanti ya. Kita lihat mengenai Fit. Itu stands for Framework for Integrated Test. Ini ada sedang populer ya framework yang digunakan, dia table based.
mensupport bahasa seperti Java, C, C++, C++, Python, dan atau Ruby. Ya, ada library-nya disebut Fit Library untuk mengextend fitur dari Fit. Ya, ini proses dalam Fit gitu ya. Customer writes a test document containing example tadi, kemudian dia ditulis dalam bentuk tabel test doc-nya, kemudian test staff enhance the tables in the doc, ya, test doc with sanitized tables, jadi tidak ada lagi kumannya gitu ya. Technical staff implements features classes, ada feature class dibentuk, ya, diimplementasi oleh technical staff. Kemudian dibentuk backing code, misalnya dengan Java, kemudian executable test. Ya, kemudian kembali ke customer menambahkan lagi dan seterusnya. Ya, ini contoh Fit document. Terus terang saya belum pernah melihat juga. Kalian silahkan nanti explore sebisa mungkin. Ya, customer write acceptance test in their own language using their own tools. Ya, ini jadi sangat natural lah language-nya. Anda bisa men-set sendiri. Ya. Contohnya, ini contoh dokumen fit input file that test login, conformance and deviances. Jadi ada yang kasus benar, kasus salahnya di sini semua, gitu ya. Untuk PetShop ini aplikasinya, loginnya misalnya demo, passwordnya kosong, login demo besar, password kosong dan sebagainya. Jadi dibuat tabelnya kira-kira. Jadi akan digunakan untuk acceptance test oleh customer untuk login form. Kemudian tadi ada features namanya, take information from the tables and turn them into method calls on the actual application. Jadi feature lah yang mengambil informasi dari tabel yang tadi sudah dibentuk, mengubahnya menjadi metode, ya, method calls dalam aplikasi yang sebenarnya. Jadi ada column features, checking rules and calculation, action features, step-by-step processingnya seperti apa, dan row features untuk checking sets of data. Ini contohnya, ya, ada untuk feature package untuk column features nih ya di Fit ya. Jadi tadi column features gunanya checking rules and calculation. Jadi calculationnya adalah numerator dibagi denominator, gitu, misalnya. Ya. Kemudian ada robot framework, kalian sudah belajar di praktikum. Saya yakin kalian sudah kenal sekarang ya. Dia adalah Python-based keyword-driven test automation framework. Ya. Dia test libraries-nya diimplementasi dengan Python or Java, ya. Remote library yang available di dalam berbagai bahasa melalui XML RPC. Kemudian test case-nya ditulis dalam tabular format, disimpan dalam HTML atau CSV files. Kemudian sintaksnya mirip dengan natural language, dan users can create new keywords from existing ones and contribute to the project. Oke, nah ini proses preparing test cases, ya, workflow test, takes initial stage, action, verify that the system behaved as expected. Ya, ini test case-nya apa, action-nya apa, dan argument-nya apa. Ya, test case name misalnya valid login, test procedure-nya menggunakan keywords, open login page, kemudian argumennya, nah tadi kalau input name-nya, argumennya adalah demo, input password-nya mode misalnya, dan seterusnya. Itu sebuah test case. Ya, kemudian ada higher level test case, free text suitable for communication even with non-technical customer. Jadi dia lebih ke natural lagi sehingga bisa jadi alat komunikasi. Ya, support given when then format in BDD, ya, behavior driven development, ya, given when then itu kan di BDD, dia didukung di sini, ya. Misalnya ini test case-nya user can change password. Jadi stepnya, given if user has a valid account, when she changes her password, then she can log in with the new password, and she cannot use the old password anymore. Itu adalah behavior, gitu ya. Kalau Anda belajar behavior, ini adalah contoh test case yang lebih higher level, gitu ya. Jadi bahasanya sangat natural, ya.
Kemudian ini adalah data-driven test cases. Define keyword will take the input data and prepare a table with test. Oke, sini ada berapa test case di sini? Ada 2, 3, 4, 5, 6 test case ya. Udah di-define dengan tadi dasarnya sebenarnya si user kira-kira bisa ngisi apa di sini gitu loh. Makanya disebut acceptance ya. Dan ada test case organization, single HTML file containing all test cases, ya, dan disebut dengan test tagging juga, ya. Kemudian dieksekusi, catering test case-nya, di-read, dan kemudian setting variables, di-execute semua action, dan untuk setiap test case, kemudian ada global statistik, outputnya bisa ditulis dalam bentuk XML format, dan report dan log-nya dibentuk dalam HTML format. Ini contoh execution result-nya, ya. Ini apa? Hasil test sheet-nya apa? 2 critical test, 1 pass, 1 fail, 2 test total, ya 1 pass, 1 fail ya. Oke, disebut juga di sini tadi output XML-nya ada dalam bentuk XML, report-nya dalam bentuk HTML, juga log-nya dalam bentuk HTML, ya. Nanti boleh Anda coba. Ini contoh test report-nya dalam bentuk HTML, menunjukkan semua action yang dieksekusi untuk failing action dan fail message-nya seperti apa. Ya, nanti boleh Anda lihat. Ini adalah test application interface, ada command line, ya. Ini ada web, robot Selenium, ada GUI, Swing GUI library, nanti Anda boleh telusuri lebih lanjut lagi. Ya, mengadopsinya bagaimana, sense of achievement-nya seperti apa, integrity-nya, openness-nya, dan timing-nya perlu diperhatikan. Ya, apa yang memfasilitasi adopsinya? Adopsi dari ATDD-nya maksudnya, ya. Tadi kan perlu sense of achievement, jadi ingin mencapai apa gitu, integrity-nya terbuka dan juga masalah timing harus di evangelis, disebarkan gitu kan sehingga lebih dikenal. Kemudian lower the bar, artinya gap-nya harus, karena teknologi new mungkin, jadi harus kita percepat melihat menunjukkan bahwa ini bagus gitu. Jadi kisah sukses akan menyebabkan orang cepat mengadopsi ATDD ini, ya. Kemudian train and educate, harus dilatih orangnya untuk bisa melakukan, dididik gitu ya. Kemudian share and fact, sit together and sharing session harus disebarkan. Kemudian coach and facilitate, learn about yourself and cope with the finding, involve others. Semua stakeholders harus dilibatkan gitu ya. Ya. Kemudian dalam hal ATDD ini siapa yang harus kita kerjasama, harus interest in success, siapa yang ingin memang proyeknya sukses. Kemudian harus ada authority untuk memutuskan, ability to understand implication, apa implikasinya, kemudian ability to explain the domain. Oke, kemudian ada variation ya. Ini boleh disebut juga escape dari ATDD gitu ya. Ada yang disebut dengan behavior driven development, BDD. Tadi sudah kita jelaskan juga ada hubungannya gitu ya. Jadi kita bisa melihatnya dari statusnya, behaviornya sekarang seperti apa gitu ya. Status yang diharapkan dari si yang mau kita develop itu seperti apa. Atau example driven development, karena ini juga specification by example ya. Jadi sample driven juga bisa menjadi variasinya. Kemudian executable specification. Nama tidak masalah apa, doesn't matter ya. But underlying practices matter. Bagaimana kamu menerapkannya yang penting ya. Worthwhile to try if your business people do not like testing. Ya, jadi ini kan about bagaimana kita menyukseskan developing kita, sehingga kita harus mengengage gitu customer kita sebaik mungkin. Jadi ada TDD, ada BDD, ada TDD gitu ya. Itu akan menjadi pilihan-pilihan yang
mungkin akan lebih memudahkan kita berhubungan dengan si customer, ya, agile testing. Oke, kemudian tapi ini akan jadi organizational challenge, ya, bisnis analisnya, great change for the facilitator of the specification workshop itu perlu, gitu ya. Siapa yang menjadi facilitator dalam specification workshop tadi. Kemudian working with acceptance test makes business analyst work easier. Untuk ke testernya seperti apa? Help people avoid problems, not to discover them. Mencegah tadi dia, cenderung pencegahan. Ya, kalau testing yang idealnya itu kita memang menemukan fault, ya. Kalau ini memang memprevent fault. Kemudian automation of acceptance test gives tester more time to test manual things. Dan untuk developernya apa? Specification workshop tadi gives a good chance to discuss with domain expert, sehingga wawasan developers semakin bagus, ya, untuk memahami domain. Ingat nanti ada yang sebut juga domain based developing, ya, software. Jadi bangun software rumah sakit kita nggak perlu lagi start dari scratch, dari nol, karena sebenarnya sudah ada domain definition-nya, gitu. Developers dengan memahami domain definition, dia akan sangat bebas mengimplementasikan untuk masing-masing pengguna nanti, gitu. Jadi specification tidak terlalu sulit. Oke, bagi developer juga both unit test and acceptance test are important, gitu. Oke, itu mengenai TDD sebagai bagian tambahan dari TDD dalam agile testing. Ya, kembali baca-baca mengenai kedua topik tersebut, termasuk agile testing. Ini adalah referensi yang bisa Anda manfaatkan. Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Ya, apabila ada yang ingin didiskusikan seperti biasa, silahkan Anda raise isunya di grup kita, gitu ya. Dan seperti saya sebut tadi, dia adalah topik terakhir dalam pengujian perangkat lunak. Kita masih akan banyak membahas terkait verifikasi, ya. Testing kan bagian dari verifikasi. Kita akan bahas lagi nanti di SQA di semester akhir kalian, tingkat akhir kalian semester 7, ya. Jadi kita akan hubungkan lagi nanti gimana testing dan SQA itu bisa diperlukan untuk menjamin kualitas software. Demikian materi kita. Selanjutnya kita akan bertemu lagi 1 minggu lagi. Mungkin di sana kita bahas mensummary apa yang sudah kita pelajari selama ini. Baik, selamat